Pantai Kuta itu sebenarnya sudah sangat terkenal gitu kan. Katanya tamu-tamu tuh belum lengkap ke Bali kalau tanpa ke Pantai Kuta gitu ya. Kenapa? Kalau sekarang karakter tamunya itu lebih modern sih dia. Karakteristiknya sekarang ada yang kayak Hey Rockstars, welcome back to the Rockin' Podcast with me Rarisa Sastro. Dan hari ini spesial nih kita akan ngebahas lebih dalam tentang tourism di Bali, khususnya di Kuta. Tahu sendiri kan ya Rockstars, kalau Kuta ini adalah sebuah area yang memang kayaknya belum ke Bali deh kalau belum ke Kuta. Apalagi kalau kita mengingat Kuta di zaman 80-an, wah banyak sekali memorinya nih Rockstars. Nah, karena itu makanya kita nih menghadirkan rekan-rekan dari Truntum Kuta Bali, salah satu hotel yang paling legendaris yang hadir di Kuta. Nggak main-main nih yang sudah barengan sama saya, ada Ibu Sumawati selaku Director Sales dari Truntum Kuta Bali. Hai Ibu. Hai Mbak Rika, selamat sore. Selamat sore. Aduh manis sekali kan Ibu Suma ini ya. Terus juga ada yang tidak kalah rupawan. Beuh, ini dia ya. Bapak Made Gape selaku F&B Manager dari Truntum Kuta Bali. Selamat sore. Wah, semangatnya luar biasa. Don't go anywhere. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita mau tahu nih, Ibu Suma terutama ya. Ngomongin soal Kuta dan Truntum. Ini kan salah satu hotel yang memang legendaris banget di Kuta ya. Aku masih inget banget zaman aku kesini tuh kayaknya masih ada ayahku waktu itu. Terus sebenarnya nih kapan sih Truntum sendiri ada di Kuta, Bu Suma? Oke. Mbak Rika, Truntum Kuta sebenarnya kita sebagai hotel pionir ya di Kuta khususnya gitu ya. Hotel pertama dulu ada, walaupun namanya dulu bukan Truntum. Oke, sebelum Truntum ada namanya. Ada namanya gitu kan. Kita sebutlah pertamanya Natur Kuta dari Natur Kuta kan. Habis itu kita ada lagi rebranding menjadi Ina Kuta Beach, terus jadi Grand Kuta dan sekarang menjadi Truntum Kuta. Iya. Kita tuh ada dari 1961, sudah ada yang nama dulu namanya Kuta Beach gitu ya. Belum lahir saya. Sebelum Natur Kuta itu gitu. Kita memang sebagai hotel yang cukup dikenal, legendaris gitu kan. Di masa itu, karena waktu itu kan belum banyak ada hotel. Iya, itu pun dulu bukan building atau bentuk hotel gitu, itu bentuk bungalow di awal-awal dulu. Jadi historinya panjang sekali dan kayak udah megang banget di Kuta ya Ibu, apalagi kan langsung di pinggir pantai. Iya. Dan waktu itu masih satu-satunya ya. Iya, satu-satunya dulu dalam bentuk bungalow gitu kan. Karena banyak yang permintaan, akhirnya kita membangun satu building gitu kan, yang penambahan kamar kayak gitu. Jadinya ada bungalow dan ada juga buildingnya waktu itu zaman Natur Kuta Beach dulu. Nah, kalau boleh tahu nih apa sih yang membuat Truntum akhirnya hadir di Kuta sebagai apa ya istilahnya ya? Selain ada historinya, ada kesan legendarisnya, tapi ini apa nih sebenarnya sekarang bisa menjadi sebuah perbedaan dengan tempat-tempat lainnya di Kuta nih? Di Truntum. Kita respect lagi Truntum Kuta gitu ya. Nama Truntum itu kan ada artinya juga gitu ya. Dan kita sendiri satu memang dari properti kita cukup banyak total rooms-nya. Walaupun kita bintang 4 tapi total kamar kita banyak. Dan memiliki juga fasilitas meeting gitu yang cukup bervariasi juga. MICE-nya juga ada di sini, di samping juga leisure kayak gitu. Dan satu-satunya hotel yang memang akses ke pantai. Kita ada direct akses ke pantai seperti yang kita lihat di sini gitu kan, langsung Pantai Kuta ya areanya hotel Truntum juga kayak gitu. Itu yang salah satu membuat kami bangga juga gitu kan, di compare dengan hotel-hotel lain yang ada di Kuta area seperti itu. Karena dari kita usianya cukup lama. Nah, SDM-nya kita di sini juga cukup senior ya dari sustain berarti ya staff-staffnya punya karir yang panjang. Berarti seperti rumah sendiri rasanya. Gitu. Nah, itu tamu-tamu yang datang itu pingin ketemu salah satu beberapa staff juga. Ketemu ini, ketemu si A, ketemu si Bu Yani atau ketemu Kak Lisa seperti itu kan. Karena memang kita di sini dari segi pelayanan itu kita service itu kita masih
bagus Jadi, lah kualifikasi. Berarti tamu-tamu yang datang, yang hadir nih Rockstars di Teruntung biasanya udah langsung punya, sudah ada yang favorit nih, udah ada di top of the mind kan, nama-namanya. Mungkin juga nih salah satu yang favorit adalah Bapak Made Gape ini ya, selaku F&B Manager nih Rockstars. Karena pasti kan Bapak tuh tanggung jawabnya ada di area seputar F&B ya, of course ya. Nah, kita perlu tahu juga nih Pak, dari sisi seseorang yang sudah lama hadir di hospitality, terutama di F&B ya, bagaimana sih dari Teruntum sendiri ini melihat perubahan dari sisi karakter turis yang datang dengan fasilitas yang mungkin udah semakin modern sekarang kan ya, apalagi dari sisi pilihan F&B kan juga ya. Nanti Ibu Suma juga kalau mau nambahin silakan ya. Ini aku mau nanya dulu ke Pak Made gimana nih Pak? Kalau sekarang karakter tamunya itu lebih modern sih dia. Karakteristiknya sekarang ada yang kayak healthy, kayak vegan sih itu kan sekarang saatnya dia apa namanya mencari semua apa namanya dari bahan makanannya pun udah vegan gitu mengkurasi kan. Udah apa health enthusiast gitu. Ya modern gitu, modern dan healthy gitu. Kayak semua restoran sekarang kayak breakfast itu ada healthy. Itu biasanya dicari sekarang itu pengembangan tamu. Perkembangan tamu dari dulu kan nggak ada yang minta healthy food. Ya yang penting makan aja gitu. Betul. Apa yang tersedia ya udah itu yang dimakan gitu. Sekarang kita harus kasih dia choice vegan, healthy. Even kita ada local food kayak gitu. Kita kasih di menu gitu. Betul. Kayak tadi aku kan request orange juice tanpa gula. Soalnya aku udah manis. Begitu ya. Iya. Jadi memang kita kan semua sekarang udah ada opsi masing-masing ya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau dari Teruntum sendiri nih dan tim juga berarti berusaha beradaptasi dong ya pastinya. Betul. Ya. Harus berinovasi. Saya ingin tambahkan lagi. Kita ada grand breakfast di sini. Iya, gimana tuh Bu? Grand breakfast itu variannya jauh lebih banyak yang sekarang compare dengan yang sebelumnya. Nah, seiring tadi itu memang juga hotel-hotel lain juga sudah melakukan kita mendahului nih. Gitu kan, kita mendahului nih. Ya, di buffet itu kita variasikan menu-menunya gitu ya, di breakfast khususnya. Ya, mungkin Pak Gape lebih tahu itu, bukan hanya Indonesian food, kita juga tambahkan di situ Balinese food. Ya, Balinese corner kita ada. Corner ada setiap Indian hari. corner juga, kalau ada. setiap minggu itu 2 kali, karena biasanya kita ada tamu India juga. Biar dia nggak, nge-request lagi, kita kasih 2 kali dalam seminggu. At least ada, biasanya grup begitu ya. Grup ada request dia setiap hari kita kasih. Kita ada shooter healthy corner, ada jamu, ada yang western juga. Kita combine, ada lokal sama western gitu. Ada beetroot, orange gitu. Kombucha gitu ada gitu mungkin. Kombucha belum, kita ke lokal sama western aja dulu. Yang healthy, ya. Jamu-jamuan lah enak jamu, banget ya. Shooter. Jamu. Iya, itu kan healthy drink lah ya. Iya, sambil di breakfast pagi-pagi. Jadi udah nggak usah nyari jamu. Udah jamunya juga tidak hanya satu macam ya Pak ya? Ya, itu rotasi dia. Janda jamu singsat. Anti-aging. Berarti kalau stay di Teruntum ya, pagi-pagi tuh udah langsung dapat sajian. Ya, sajian. Udah langsung bisa minum yang sehat. Dan kita warm welcome juga sama tamunya. Kalau seumpama di rotasi, rotasi pagi itu nggak ada yang dia mau. Seumpama kita kan rotasi nih tiap hari. Dia bisa ngomong sama stafnya, saya minta mulai ini gitu. Yang tidak ada di tidak ada di menu, bisa dikaryakan. Wah, mantap Rockstars. Oke, nih sekarang aku kembalikan lagi ke masing-masing individu. Aku mau nanya, kalau dari Ibu Suma yang paling memorable tentang Pantai Kuta tuh apa sih Bu? Oke. Pantai Kuta itu sebenarnya sudah sangat terkenal gitu kan. Katanya tamu-tamu tuh belum lengkap ke Bali kalau tanpa ke Pantai Kuta gitu ya. Kenapa? Pantai Kuta itu satu memang dari pantainya itu gampang dijangkau dan jaraknya dan cantik gitu ya. Dengan pasir putihnya juga dan nice sunsetnya. Itu gitu dia. ya. Bisa surfing. Surfing juga. Pantainya landai ya, cenderung lebih aman dan nyaman ya. Curang seperti itu. Dan di sini pun juga ada
kayak UMKM yang nggak lama juga di sana jualan, dan itu juga mereka juga punya banyak relasi, banyak temen gitu. Mereka tuh ke Pemanting Kuta gitu kan, yang di depannya Teruntum kayak gitu. Nah, itu dia juga Rosal, saya mengingatkan aku sama memori aku sendiri ya tentang Pantai Kuta tuh adalah kita tuh ada kebiasaan kalau belum dikepang rambutnya pulang-pulang dari Bali, belum ke Bali berarti ya kan? Betul. Dan itu biasanya yang paling baik adalah di Kuta. Iya, itu flat hair yang tipenya macam-macam gitu kan, ada yang satu ini sampai 50 ikat kayak gitu. Ada juga pedicure, manicure, ada juga. Jadi kalau belum ngerasain treatment ala Pantai Pantai Kuta, Kuta. nih ada langsung di depan Teruntum ya Rockstar, saya belum ke Bali. Kalau Pak Made sendiri gimana nih? Ada nggak sih hal-hal yang menurut Pak Made ini nih yang harus paling di experience nih kalau di Pantai Kuta nih? Yang memorable. Kalau memorable saya sih Pantai Kuta memang legend. Saya dulu dari sebelum kerja, training juga di Kuta, waktu sekolah training. Di sini dah legendnya dulu Kuta. Dulu ada kafe-kafe sebelum dilarang itu. Itu rame. Dan memang kalau orang bilang, kayak Ibu Suma bilang itu sebelum kalau ke Kuta nggak ke Pantai Kuta belum abdol gitu. Belum dikeribuin, belum ke Kuta gitu. Iya kan, belum makan risol pantai gitu kan ya misalkan. Terus juga kalau misalkan mungkin Pak Made itu hidup di lingkungan zaman-zaman Bapak ingat nggak ada istilah Kuta Rock City? Ya, saya sering nongkrong di sana. Iya kan? Ini Saya kayaknya mantan-mantan rockernya Kuta nih ya sering Pak Made ya. ngobrol sama dia. Sering, karena saya bergaul dulu di sana pas ngobrol sama dia yang Rock City-nya itu. Yes. Ngobrol-ngobrol biasa. Tapi memang begitulah ya indahnya Pantai Kuta dari dulu sampai sekarang bahkan ya. Kita juga selalu ada di mindset kayak let's make Kuta great again gitu, karena memang wisata, aku tuh suka banget jalan di pedestriannya Kuta, termasuk yang lewat Teruntum kan biasanya aku jalan. Karena itu enak banget, trotoarnya besar ya Ibu ya. Terus kayak kemana-mana deket. Betul. Gitu. Nah, tamu yang stay di luar Kuta pun memang ada yang banyak sengaja datang ke sini. Ke sini gitu ya, untuk jogging. Itu bagus gininya campaign-nya itu. Let's make Kuta great again. Yes, iya of course. Banyak dengar itu. Ya, karena kan gini loh, kadang-kadang sekarang kita kalau berjalan di area Bali ya, oke di mana-mana sudah semakin berkembang. Tapi the vibe of Kuta itu never dies kalau buat aku. Betul. Karena aku sangat menikmati jalan di trotoar besar, pinggir pantai. Terus belum nih kalau kita hadir ya Rockstarsnya di HQ, udah langsung, wah Pantai Kuta jaraknya kayak cuman berapa meter itu ke depan udah langsung bisa berenang. Seru abis. Nah, sampai kita juga pengen lebih tahu nih tentang Teruntum. Di Teruntum sendiri tadi Ibu Suma udah mau kasih kisi-kisi tapi belum diomongin nih. Ada berapa kamar totalnya nih dan ada tipe-tipenya mungkin yang bisa di-sharing ke Rockstars apa aja nih? Oh, oke. Kita tipe kamarnya cukup variatif gitu ya, karena kita ada 2 building, Mbak. Oh, ya. Sekarang udah sampai 2 building. Iya, di Bali Wing itu yang memang masih kita pertahankan basis arsitekturnya, dan yang modern building yang di Beach Wing ini gitu ya. Nah, di Bali Wing pun itu ada 3 room type. Pertamanya yang Grand Deluxe, ada juga Grand Deluxe Poolside. Itu ada juga yang family room. Itu yang di Bali Wing gitu kan. Dimana semua itu kamarnya dilengkapi dengan balkoni. Oh, iya. Ada yang mengarah ke patung Baruna juga gitu kan. Tapi yang di Bali Wing itu. ini memang lokasinya emang di belakang Beach Wing gitu kan. Itu 3 lantai, itu lantai 3, dan memang dari segi size ukuran kamar itu jadinya lebih besar dibanding kamar-kamar yang ada di Beach Wing gitu ya. Nah, tadi mungkin Mbak sama tim itu melalui lobbynya kita itu ada di Beach Wing. Di Beach Wing pun itu ada beberapa room kategori gitu ya. Sebutlah paling bawah dulu itu Deluxe Room. Ya, di Deluxe Room itu ada di lantai 2 maupun lantai 3 di Beach Wing ini. Nah, itu menaik kita ke lantai 4. Lantai 4 itu Deluxe View. Ya, karena ini favorit room banget gitu kan. Tamu-tamu yang booking kamar itu pada rebutan untuk tipe Deluxe View ini, karena langsung ngelihat pemandangan indahnya Pantai Kuta gitu kan.
Dan itu memang limited kita punya daripada tipe deluxe sea view. Ya itu yang kedua. Yang ketiga kita punya juga yang sebelah pool, deluxe poolside. Deluxe poolside. Iya, deluxe poolside itu juga tidak banyak juga kita punya. Dan itu pun juga memang tidak jarang sepi gitu. Sering occupied. Itu karena favorit karena tamunya keluar dari room ke pool bisa juga langsung jalan ke pantai. Oh nice, banget. Iya. Jadi pengen nyobain ya Rockstars ya. Iya, ini poolside itu bagus banget gitu kan lokasinya. Dan itu yang berikutnya kita ada juga suite room. Lagi 3 gitu kan. Yang pertamanya junior suite. Itu lokasinya di depan lobby. Yang paling dekat lobby ya? Iya, dekat ke lobby, dekat ke resto, juga dekat ke main street-nya Pantai Kuta gitu ya. Dan berikutnya kita ada yang executive suite juga. Ya, executive suite itu di lantai 2 ada, lantai 3, lantai 4 juga ada. Nah, kita punya 12 itu. Dan terakhir yang paling tinggi itu namanya grand suite. Grand suite. Ya, kita punya 2 tipe itu. Grand suite itu lokasinya memang di depan lobby dan itu memang kamarnya yang highest kategori di kita dan itu juga sering digunakan oleh pejabat-pejabat penting maupun tamu-tamu VIP kita. Gitu. Jadi banyak tamu-tamu VIP. Iya, karena di situ di grand suite itu ada 2 room, ada bedroomnya separate dengan living roomnya. Itu ukurannya luas, Mbak. Udah kayak rumah sendiri. Iya, ada balkoninya bisa melihat ke Pantai Kuta Street maupun ke Pantai Kuta kayak gitu. Wah, seneng banget nih ya Rockstars. Nah, kalau misalkan outletnya sendiri Ibu yang ada di dalam. Kalau outletnya bisa Pak Gapi juga menambahkan nanti, tapi yang pasti dari saya bisa informasikan untuk meeting gitu dulu ya, meeting space. Kami juga di sini ada varian daripada capacity meeting space kita. Di atasnya lobby kita punya namanya balangan room. Balangan room itu ceilingnya tinggi, Mbak. Itu sampai 8-9 meter gitu kan. Nice. Iya, kalau di kita kan ya mungkin belum banyak yang punya meeting venue yang ceilingnya setinggi itu gitu ya. Itu modern banget juga stylenya. Itu ada di atas lobby kita. Itu variasinya untuk kapasitas sampai 200 pax. Ya, ada juga Bali Banjar yang di belakang itu yang Balinese juga style itu. Ada Bali Paseban 1, 2, 3, 4. Ada Bali Samuan juga nama ruang meeting kita. Ada juga Bali Kute gitu ya. Ya, untuk outletnya Pak Gapi menambahkan. Silakan Pak ngomong. Ya. Kalau outlet kita sih kebanyakan bar ya di sini ya. Nah, tamu di sini 80% Aussie. Benar. Kita ada bar di sini 3. Satu Sunken dan Kelapa Haki. Kalau yang untuk diningnya kita punya 2. Yang ini main restoran Haki sama yang Warung Sengol. Warung Sengol itu kita untuk dinner aja. Dia buka jam 5 sampai jam 10 dan di sana strongnya itu Asian. Asian, Balinese, Indonesia, ada sedikit Thailandnya. Itu kita punya gelato corner di pojok. Itu. Dan kita punya small sport bar, hat-trick. Ya itulah. Ya. Mungkin nanti ke depan mungkin atas persetujuan yang punya gitu. Mungkin kita punya specialty restoran. Nice. Ya, sudah direncanakan tapi masih menunggu titah. Ini specialty-nya nantinya kalau boleh tahu bocorannya Pak akan ada di seputaran Indonesian food kah? Nah, itu Asian. Asian. Asian famous saat ini. Dan di sini kita kompetitor jarang ya. Jarang di sini. Ada sih seberapa tapi bukan autentik dia. Ada sekarang clue-nya sekarang daerah itu juga kompetitor kita. Luar tapi kompetitor kita. Iya, yang pasti Asian food ya Pak ya. Pasti Asian food ya. Asian food lah. Oke. Nah, langsung aja nih kita mengingat ya ngomongin soal makanan jadi ingat nih kan memang sedang lagi suasananya banyak hari libur nih ya. Oh iya. Nantinya nih. Terus kan coba kalau diingat-ingat kayaknya yang paling dekat itu adalah CNOI bukan sih ya Bu Suma ya? Iya betul. Chinese New Year kan? Iya. Sebelum itu kita Valentine loh.
Oh iya, Valentine benar. dulu. Valentine dulu baru Iya. Chinese New Year itu deket Yes. sekali ya, bedanya Iya. cuma 3 hari atau 4 Ya, 3 hari pas. 3 hari ya. tanggal 17-nya dan tanggal 14-nya Iya. pastinya kan, Valentine itu ya. Nah, kalau di Teruntum nih mulai dari Valentine, Chinese New Year tuh ada nggak sih sesuatu yang spesial? Kalau buat di Stars? Valentine kita ada untuk kita bikin romantic dinner. Itu 5 course, Western style tapi ada flavor Indonesia. Ada complimentary satu botol wine import, Oke. red or white gitu. Oke. Itu untuk satu couple. Satu kapal 2 Ya. orang ya. Dan itu kita entertain adalah akustik, of course the romantic song ya. Yes. Ya. Venue-nya apa? Iya, Venue-nya masih kita rasakan karena kalau kita bilang sekarang outdoor of course. Iya. Saya takutnya kan cuaca lagi Iya, nggak enak badan ya. Cuaca ya, Pak. Cuacanya nggak enak badan. Kurang bersahabat sementara. Mudah-mudahan nanti Februari gitu kan Februari. cuaca Ya. mau lebih membaik karena Mungkin. kita banyak ada venue outdoor soalnya. Oke, menyenangkan. Iya. Nah, kalau untuk yang Chinese New Year-nya nih ada specialty apa enggak dari sisi F&B kah atau Oke. konsep Kalau kah? F&B kita memang ada. Kita ada buffet, all you can eat. Itu kita nanti adakan di Warung Senggol. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Mohon doa restu. Amin. Itu kita ada big time promo. Wah, apa tuh, Pak? Kalau kita ada promo itu bir bintang 80.000 dapat 2. Oke. Kalau ikut buffet seharga 200.000 all you can eat dan itu sudah include drink, Oh, udah sama itu minumannya. bir, koktail, mineral nice. water, soft drink, first drink, dan Anda berhak bisa beli bir bintang 3 botol seharga 100.000. Oh, asik. Diborong ini sih ya berarti. Itu sama lebih murah Stars dari ya. yang toko-toko di Iya. depan ya. Harga bersaing. Iya. Booking sekarang juga di Kuta Bali Rockstars. Itu kan tadi F&B-nya ya Mbak ya. Ini Kalau benar. kita juga ada room package. Oh, room package-nya juga ada Iya. Ya, yang Ini Chinese yang New Year Chinese New itu. Year Iya, ya. itu Karena nginapnya banyak dua, yang nginep liburan. 2 malam, 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya. Ini dapatnya apa aja nih? Dapatnya itu Cuma- pastinya roomnya kita berikan yang khusus nanti, yang view-nya cantik pastinya. Dan daily breakfast pasti dapat Oke, gitu kan. daily Ada juga breakfastnya. nanti di dinnernya pada Chinese New Year itu Ya, kita itu kan dia kalau dia dinner dia berhak berarti tamunya yang dapat dinner itu bisa itu beli bir 100.000 dapat 3. Oh, bisa dapat banyak Langsung promo itu ya. Iya. Sudah dapat Ada dikasih package. first drink, belum habis lagi beli 100.000. Wow, seharian bisa dulu. Betah deh Iya. nggak mau pulang deh ya kan. Lanjut dari 3 hari 2 malam jadi kayaknya ya 6 hari 7 malam deh. Iya. Jadi Kalau double. misalnya ada tamu yang flight back-nya agak sore Sore, gitu kan, kita berikan fasilitas free late check out juga. Ada late check out-nya. Ini kayak penting ya kalau yang Iya. bawa keluarga terutama Benar, ya Bu ya. gitu kan. Katanya maksudnya disuruh pulang balik untuk ayo kita ganti-ganti Iya. rumah ya. Enggak Bu, nanti aja nanti mah gitu ya. Masih apa asik di pool gitu ya, kita Betul, berikan late check masih out ada juga. spare waktu Spare buat waktu. bersenang-senang Senang-senang di pantai Kuta. Kuta. Betul. Betul. Oke, tadi kita udah ngomongin Valentine's, Chinese New Year's. Lanjut lagi deh ya, deketan semuanya. Iya. Kita masuk ke bulan Ramadan, Idul Fitri. bener. Tahun ini kayaknya dia hari raya bersahabatan Iya, ya, dekat-dekat ya. Betul, semuanya Nggak mau berderet ya Pak jauh-jauh ya. ya. Iya, deket-deketan soal semua. Deket-deketan. Nah, Habis biasanya kalau Chinese Ramadan New tuh Year, ada hadir apa nih di kalau di Teruntum nih? Kalau habis Chinese New Year tadi itu ada Ramadan, udah berapa hari setelah itu udah langsung Ramadan gitu Silent kan. Day dulu yang nyepi package-nya dulu. Iya, tapi Ramadan dulu pada saat Iya. puasa dulu. Ya, puasa ya. Dulu Ramadan terus kan itu juga nempel sama nyepi ya. Iya. Nyepi duluan baru Ramadan. Nyepi duluan baru Iya. Lebaran ya. Kalau dari roomnya kita juga ada offering room package khusus Ramadan, Oke. spesial juga, 3 hari stay gitu kan. 3 night, 3 night 4 days. Nah, 3 malam 4 hari gitu. Semakin panjang ya. Iya, stay-nya ya. sama juga benefitnya kita juga ada di situ breakfast. breakfast. Breakfastnya diganti kalau yang Sahur. puasa kan diganti dengan sahur.
Kita siap Iya. di sini. Selalu Baik gitu. itu tamunya minta misalnya kalau harus Kamar. sepekamar, kita fleksibel. Tapi di buffet kita udah ready dari jam sahur itu ya Pak Ya. Dea. Seperti itu. Dan selama hari puasa nanti kita berikan buka puasa. Buka puasa, Ya. ada tajil. Iya. Ya. Nah ini pasti nih kalau udah ngomongin tajil nih enak-enak banget nih kan Pasti. ya. Jajan Sajian Bali manis-manis keluar semua gitu ya Pak ya. Ya, kita juga ada package untuk kalau mau di view pantai buka puasa kita provide. Iya. Boleh pakai, kita punya banyak outdoor, rooftop boleh, mentari boleh, Maupun indoor kita pasti indoor, siap. iya. Aha. Itu. Nah, terus kalau nyepi sendiri nih, ini biasanya juga Wow. nih, ini adalah salah satu paket yang paling ditunggu-tunggu ya Rockstars ya kalau kita ke Bali. Iya. Ada apa nih di nyepi nih Bu Suma? Wow, Nyepi kita juga ada room package juga. Ah. Untuk stay di Nyepi 2 malam juga. Iya, 2 malam, 3 hari gitu kan. Yang benefitnya nanti ada dapat dinner di malam Nyepi itu. Seperti itu karena kan pastinya tidak ada activity all the betul, day gitu iya. kan. Nanti kita juga buka buffet lunch untuk lunch. tamu-tamu in-house juga. Cuman untuk package ini kita berikan di makan malamnya. Oke. Benefit daripada Nyepi package ini. Gitu. Iya. Tapi ada juga kita kegiatan sehari sebelum Nyepi, Ya. Pak De. Nah, kita juga ada ogoh-ogoh. Wah, seru Ya, banget. ogoh-ogoh. Ya. Kita ada parade ogoh-ogoh. Daripada ada ogoh-ogoh ya. Parade ogoh-ogoh judulnya sekarang bisa disebut? Saya lupa namanya. Temanya Kumba Karna dan Praline. Pralina. Ya. Kumba Karna Praline. Kita invite Iya. tamu, kita ngarah ogoh-ogoh di sini sampai di pantai. Oh, di sana Ya. di pantai. Habis itu kita ada blessing. Habis itu kita invite dia Balinese dinner. Oke. Balinese ogoh-ogoh dinner dan malamnya di sini di Mentari, di Senaria itu Balinese dance juga. Semua Untuk makanan performance-nya. pure Bali. Pure Kita Bali. mau memperkenalkan Betul. Bali, inilah Bali. Yes. Autentik Bali. Benar. Ya. Iya, karena emang itu Kuta vibe tuh seperti itu ya. Iya. Rootnya tuh akarnya memang ke sesuatu yang sangat Bali, tapi juga tetap relevan dengan selera masyarakat yang sekarang gitu kan Pak. Dan itulah Iya. yang dilakukan sama Truntung Kuta Bali. Sama nih, sebelum Rockstars. itu kan kita kayak Balinese, kita diajarkan dia blessing. Ya. Kan habis itu kita biarkan dia menikmati Balinese culture. Yes, betul. Makan malam Balinese, besoknya dia nggak bisa kemana-mana. Mhm. Di hotel aja, Di hotel aja Iya. ya. pipe-nya. Tapi maksudnya di dalam hotel aja pun sudah merasakan pengalaman, experience soal Ya. Bali yang benar-benar pokoknya Bali banget nih gitu. Culture-nya ada, fun-nya ada, terus juga varian modernisasinya juga tetap ada ya. Iya. Nah, kalau memang Rockstars pengen tahu lebih banyak nih, biasanya menghubungi kemana nih Bu Suma untuk tahu informasi yang lebih detail? Oke. Mau tadi itu ada paket mulai dari Valentine, CNY, terus juga ada Ramadan, Idul Dan Fitri. lagi satu Nyepi. lupa tadi. Apa tuh Pak? Pas nyepinya di sini kan nggak bisa keluar. Kita ada activity banyak loh. Oh tuh di hotel. kan? Iya. Activity. Kita siapkan guest aktivitas. activity ya Pak De ya. Ya, guest activity biar tamunya nggak boring dia. Yes, Nggak bosen. betul. Banyak activity. Nah, itu Pasti. kalau pengen tahu semua paket itu mau di booking aja deh dari sekarang semua Bener. tuh sebulan. Iya. Kemana nih Bu Suma nih? Boleh. Ini boleh juga ada early bird booking Oh loh. gitu. Iya, silakan kontak kami ke WhatsApp-nya hotel gitu, Abisis Hotel. Ini di 0819 3971 0538. Itu Oke. nomor WhatsApp kami gitu ya. Oke. Atau boleh juga langsung ke salesnya gitu, ke Yes. saya juga nggak apa-apa gitu Iya kan. dong, kontak Bu Suma Iya. silakan. Ke saya Suma ke 081 337 613 163. Baik. Ih, seru kan Rockstars, makanya langsung aja kalau aku bilang sih ya mending di book tuh ya the whole month mulai dari Valentine. Ntar check outnya baru setelah nyepi ya. Ya, nggak bisa, mobil nggak bisa, keluar nggak bisa. Harus setelah nyepi, check out. Betul. Oke, kalau begitu mungkin Bu Suma atau Pak Made ada yang ingin ditambahkan sebelum kita bye-bye sama Rockstars? Silakan. Oke, thank you Mbak. Cuman
saya tambahkan aja untuk kesempatan booking masih ada. Silakan book secepatnya gitu kan. Itu dari paketnya di Chinese New Year, Ramadan package maupun Nyepi package ya. Sementara room masih available untuk hal itu. Yes. Kami tunggu. Terima kasih. Kalau dari Pak Made silakan. Pokoknya gaskan. Gaskan, let's make Kuta great again ya Pak ya. Rock City. Oke, thank you so much Ibu Suma, Pak Made. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol seru sama kita di The Rocking Podcast. So, jangan lupa ya Rockstars, pastikan untuk segera booking di Truntung Kuta Bali. Please do it right now. The whole month is right here for you. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube-nya The Rocking Live. And see you on the other episode for The Rocking Podcast. Thank you, Ibu Suma, Pak Made. Bye, Rockstars! Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.